Jadi hantu menghilang. Hantu menghilang. Gitu. Jadi dia adalah ghosting zaman old, zaman biyen. Dia. Ojo lali klik subrek ya rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PBT, bukan Butejo. Setiap orang punya cara sendiri untuk menyampaikan penyesalan maupun rasa cintanya pada seseorang. Santosa Bondet menyampaikannya dalam sebuah buku. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Sri. Kita ngomong tentang buku yang calonnya akan terbit bulan Desember. Judulnya Mas? My Wife, My Treasure. Treasure ya. Apa itu Mas karepe Mas? Ya bojoku kira hartaku. Alhamdulillah. Kenapa kok sajake kok melankolis banget? Karena begini, perjalanan panjang hidup saya berkeluarga itu berwarna-warni. Kalau terasa itu kayak nano-nano lah. Nano-nano Mas, Iya. asam kecut. Asam kecut wes, manis banyak hal. Terus ada juga istilahnya ya elek ya enek, api ya enek, sedengane ya ada. Akeh sing ndi Mas, api arek Mas? Itu tinggal yang melihat. Karena ya nek tak pikir ya api ya akeh, elek ya oke, seperti itu. Tapi yang jelas saya menulis buku itu seperti ini. Jadi apa yang saya alami ini paling tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Bisa untuk menjadi pelajaran. Nah, bukan sekedar diketahui. Iya, bukan sekedar tapi kita. Ada pesan-pesan. Nah, itu dia. Jadi ada pesan-pesan. Apa yang diharapkan pesannya, Mas? Pesannya, yang jelek jangan diikuti. Nah, yang baik, kalau itu cocok lanjutkan. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak muluk-muluk. Karena hidup ini sebenarnya berat sudah. Kenapa Anda merasa istrimu adalah hartamu? Seberapa? Nah, begini. Ketika saya jatuh secara ekonomi, ketika saya Tahun jatuh, berapa itu? ya 97, 98 ketika Krismon, ketika saya sudah off dari Jawa Pos, kebetulan sekali juga kayaknya saya tuh dihapusi uang. Oke. Jadi modal saya dilarikan. Itu. Juga nggak tahu bau banyak sekali seperti itu. Sudah benar-benar down ya? Down. Habis. Iya. Jadi kayak jatuh di timpa tangga. Nah ternyata justru yang menyelamatkan secara ekonomi itu istri saya. Dia buka warung misalnya di Malang. Sudah terbiasa hidup, ya istilahnya kalau saya bilang, Istri ya? iya jadi hidup yang itulah, mapan lah. Sebagai iya. orang Jawa Pos yang waktu itu Itu ya? iya, seperti itu. Seperti itu. Terus Jadi sekarang pada saat itu nggak punya apa-apa, harus nyewa satu kamar ya sekurang depan saya itu, berdua lagi, nggak ada apa-apanya sama warung, udah itu toh. Dan akhirnya ekonomi Bisa teratasi, terus kemudian kuliahnya anak-anak juga dibiayai dari itu. dari Ya, itu ya, dari perjuangan. Perjuangan. Jual nasi. ya jual nasi macam-macam waktu itu ya. Ada soto, ada pokoknya segala macam dijual. Kan memang tugas istri itu kan untuk menyelamatkan kalau Iya. suami membutuhkan Untuk bantuan. bantuan, ya. Gitu. Nah, kenapa Anda merasa istriku adalah hartaku, segitunya istrimu itu? Kenapa? Ya itulah. Pertama adalah menyelamatkan ekonomi, itu satu. Terus membiayai kuliah anak-anak. Itu kan dalam hal ekonomi. Iya. Mungkin dalam hal lain dia bisa jadi hartamu enggak? Iya, karena seandainya dia bukan istri saya, mungkin sudah berantakan rumah tangga saya. Ya, jadi Kenapa itu? Apa karena bondet kamu? Iya. Atau karena apa aja? karena kenakalan saya yang jelas. Jadi saya nakal. Saya memang tak akui saya nakal. Jadi Kenapa Anda nggak malu menceritakan Anda nakal? tidak. Di buku
Karena iya. begini, kalau orang menulis yang baik-baik itu sudah banyak, semua banyak. Makanya kenapa saya menulis buku Bondet Sisi Hitam Seorang Wartawan, bukan kehebatan seorang bondet, tapi sisi hitamnya. Karena sisi hitam itu, jadikanlah ini satu pelajaran. Nah itu, bahwa hal-hal semacam ini ternyata akibatnya juga tidak bagus itu. Kemana-mana. Iya, seperti itu. Jadi hasilnya ternyata tidak bagus. Menjadi pelajaran bagi orang lain sebenarnya, seperti itu. Jadi Itu buku itu yang pengakuan dosamu sebagai orang yang nakal, gelap, hitam, itu berapa eksemplar, Mas? banyak kalau itu sampai saya pasarkan ke luar negeri. Oke. Jadi sampai Hong Kong, sampai Taiwan, Singapura dan sebagainya. Karena teman saya banyak TKW waktu itu. Karena ternyata banyak orang yang pengen tahu Iya. seberapa sih wartawan itu nakalnya. Nah, betul. Karena wartawan sendiri sebenarnya nggak tahu nakalnya di mana, kadang-kadang seperti itu. Karena ya podo aja, kamu begitu, kalau saya juga begitu, seperti itu. Jadi, nah, banyak juga yang misalnya teman-teman yang wong aib kok dibuka gitu. Ya karena itu tadi. Kalau bisa jangan sampai kamu melakukan seperti ini. Itu aja. Jadi pelajaran yang seperti ini. Dan kembali lagi ke istri ya, Iya. bukan seorang istri. Iya. Gitu. Nah, harta itu tadi dibilang Iya. dalam hal ekonomi, Ya. dalam hal kenakalan kamu. Iya. Apakah secara umum kalau itu bukan Mbak Ya. Mbak Heri itu nggak akan kuat menghadapi kenakalan. Saya melihat banyak contoh. Nah, Saya melihat banyak contoh kegagalan rumah tangga ya karena itu, karena perselingkuhan dan sebagainya. sampean kan tidak selingkuh. Enggak, Sampean main-main tapi bikin sakit hati. ya, seperti itu. Ya, Itu satu ini. Jadi ketika saya pegang Bondet itu banyak sekali cerita-cerita semacam itu, kegagalan rumah tangga. Apalagi saya kan juga pengasuh rubrik apa itu? Kontak jodoh. Oh, kontak jodoh juga Iya, ya. kontak jodoh. Banyak ya mereka yang curhat, ngobrol seperti itu. Akhirnya saya ambil satu kesimpulan bahwa mereka rata-rata mengacu pada egoisnya masing-masing. Jadi penyebab itu hanya satu, apa istilahnya, sebagai simbol aja, sebagai pembenar. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu karena ego Ego. aja. Nah, dalam kaitan dengan buku ini, Iya. gitu. Berarti bahwa sampean itu kan kalau namanya harta Iya. itu dijaga, Iya. gitu ya. Nah, bukunya baru keluar sekarang. Iya. Apakah itu bentuk penyesalan sampean dan sekarang ini tak jogo iki hartaku, gitu. Di antaranya juga begitu. Itu satu. Ada juga penyesalan, sehingga di situ juga saya tulis mengapa dan bagaimananya seperti itu. Sebagai wartawan kan 5W1H saya ngelontok lah seperti itu. Yang selanjutnya adalah sebagai apa ya, satu ke anak cucu, ojo sampai gini gitu. Ki lho mbae contoh. Iki lho mbae. Mbae contoh. Contohnya Baik mbae kayak lho, begini, contoh. iya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak muluk-muluk sebenarnya. Lebih baik cucuku tahu dari mbahnya Iya, sendiri betul. daripada tahu dari orang Betul. lain. Karena saya mengalami juga banyak orang ngomong masuk kemasukan itu, tapi mereka hanya tahu luarnya, nggak ngerti. Misalnya begini, mereka menganggap saya mengeluarkan biaya, misalnya seperti itu. Padahal saya enggak. Jadi, Dalam berselingkuh. iya. Jadi ya minimal misalnya nonton film begitu ya 50-50 lah kan gitu. Jadi bukan. Jadi selingkuhku itu biayanya ndak gede gitu. Iya, harus dihitung. Nah, seperti itu. Nah, tapi biaya hati istri yang mungkin lebih besar ya. Makanya kenapa gaji dan penghasilan saya nggak mau, serahkan semua. Itu hak
anak istri saya tidak mau tahu. Jadi kalau saya katakanlah saya selingkuh, itu golek duit dhewe gitu. Jadi Berarti kalau selingkuh itu pakai duit lanang ya? ya duit lanang lah seperti itu. Jadi kalau duit wedok sejes. Oke. Jadi gini, kalau misalkan sampean itu sekarang ini apa karena sampean memang sudah tidak mampu? Sampean sakit karena melihat pengorbanan Ya. Mbak itu seperti itu, atau memang sudah ada rencana untuk bikin buku ini jauh-jauh hari tahun bedol dulu misalkan? Ya. Jadi begini, sebenarnya setiap tahun itu saya punya rencana bikin buku. Oh ya, oke. Karena ada, ya itu tadi, untuk bayar ini itu seperti itu, saya biasanya ngambil dari situ. Terus, sebenarnya buku ini memang ingin saya terbitkan sekarang, itu karena ya itu tadi ada momen ulang tahun ke-44 tadi. Jadi ada angka 44 ini, gitu. Jadi, itu momen. Jadi, tapi kebetulan sekali bahwa tanggung jawab saya ada yang membantu sehingga saya bisa mundur untuk sampai Desember. Pertama adalah untuk menyempurnakan juga, jadi nggak kesusu, nah, seperti itu. Jadi ada untungnya juga gitu loh. Jadi bahwa hartamu ini dengan sejarahmu Ya. gitu, itu pasti berkonek lah. Ya. Punya harta tapi layak. Sejarahnya ya. Nah, pernah nggak kepikir bahwa hartaku ini bisa lepas waktu itu? Waktu itu memang kemungkinan sekali seperti itu Pernah bisa. punya ketakutan? Ya khawatir juga. Karena apapun. Tapi masih bondet ya? Ya karena itu tadi namanya pencuri kadang-kadang bukan karena niat tapi Kapok Lombok. iya karena ada kesempatan. Nah seperti itu. Jadi ya Mbak Sri kan tahu bahwa kalau saya di kantor itu kalau ada telepon cewek masuk itu mesti nyarinya saya. Sehingga orang Jawa Pos itu tahu persis sudah. Jadi setiap ada wanita telepon mesti siapapun sudah begini. Ganteng ora? Ganteng ora, sugih ora. Padahal ora tak bandani janjane. Nah, Iya. Itu. Nasib jadi bondet. Nah, itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya badani itu keliru mana. Iya. Termasuk istri saya kadang-kadang juga bicara, tapi saya diam aja, dia nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya badani, entek sana mesti. Iya, oke. Jadi minimal bahwa orang-orang luar Ya, yang melihat itu dari cover ya. dari sepotong itu dari apapun lah sudut pandang mereka Ya. gitu loh. Sebetulnya yang namanya Santoso Bondet itu punya hati yang lembut, sentimental, iya kan? Untuk mengungkapkan rasa cintanya, ini loh, buku ini loh buktinya. Karena ya memang itu sudah pilihan saya sejak awal. Jadi ya sudah, artinya bagaimanapun harus kita pertahankan. Itu yang elek api ya kudu dipertahankan. Kebetulan kok sama, pendapatnya sama. Cuma dia sulit untuk menyampaikan seperti itu. Kalau Mbak Heri anunya karena anak, Ya. alasannya gitu ya. Ya. Mungkin ya. Sebenarnya saya sama. Karena saya mengalami broken home sejak kecil. Sejak usia 6 bulan saya itu sudah diasuh nenek. Jadi saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Nah, itu yang menjadikan saya apapun keluarga saya harus tetap. Nah, Jadi dalam perbondetan itu tidak pernah terlintas untuk ninggalin istri ya? tidak. Bahkan saya punya satu ini, kalau toh itu terjadi kecelakaan dan kemudian saya harus membangun rumah baru, saya tidak akan merusak rumah yang lama. Itu prinsip. Maaf, ini bondet. Rahasia, kalau mau dibuka ya silakan, enggak ya wis. Gimana? Wis tanda anak dah. Nggak pernah. Alhamdulillah, Mbak. Ya, artinya itu kan sudah siap-siap kan itu. Alhamdulillah. Jadi dia bondet tanpa resiko. Tanpa risiko. Resiko kecil-kecil, resikonya ternyata cuma menyakiti hati istri. Termasuk menyakiti hati orang kayak. Karena begini, kalau orang itu sudah mulai mencoba menekan atau tinggal, udah ya? saya tinggal. Seperti itu. Kalau
istilah sekarang namanya ghosting. Menjadi hantu menghilang. Hantu menghilang. Gitu. Jadi dia adalah ghosting zaman old, zaman biyen. Dia. Cuman sepelan-pelan supaya tidak terlalu menyakitkan lah. Meskipun saya tahu itu menyakitkan, tapi sepelan-pelan. Dan ternyata mulus semua, ya udah. Jadi terima kasih Mas sudah buka rahasia. Rahasia global itu. Penonton, itulah alasan yang disampaikan oleh Mas Santoso Bondet tentang buku itu, My Wife, My Treasure. Ya, My Treasure. Itu ini behind the scene-nya, BTS-nya. Ya. Jadi semua harus baca. Apa sih yang ditulis Ya. Mas Bondet di situ? Oke, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih.